يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya berjumlah 104 kitab, dan yang 104 itu dihimpun makna-maknanya di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu dihimpun seluruh maknanya di dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah dihimpun maknanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh makna Bismillahirrahmanirrahim dihimpun maknanya di dalam huruf ba, dan makna itu dihimpun di dalam titiknya, dan titik itu dikatakan nuqtah. Nuqtah itu maknanya titik, dan makna titik itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah terjadi segala apa yang terjadi, dan dengan aku pula lah terjadi segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Al-Quran diawali dengan ba, Bismillah, dan diakhiri dengan sin, minal jinnati wan nas. Ba dengan sin bila disatukan menjadi bas. Bas itu maknanya cukup, khalas bas, kalau orang makan tuh ya, sudah cukup. Jadi Al-Quran itu cukup untuk seluruh keperluan alam dunia. Al-Quran cukup untuk seluruh kebutuhan manusia. Al-Quran cukup untuk seluruh kebutuhan makhluk, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Bas artinya. Kemudian Bismillah ini ada 5 kalimat. Ba, ismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahim. Seluruhnya menunjukkan makna kasih sayang. Ar-Rahimi diambil dari kata rahima yarhamu, yang maknanya menyayangi. Akan makhluknya. Rahima yarhamu. Kemudian dipindahkan menjadi rahuma yarhumu, maknanya bersifat kasih sayang. Kalau rahima yarhamu masuk kepada bentuk fi'il muta'addi, ada maf'ul bihnya yang dibuang kepada makhluk zahir atau batin berupa kenikmatan dunia maupun akhirat, baik yang turun dari langit ke bumi atau yang dari bumi ke langit,
Seluruhnya itu bentuk kasih sayang Allah lewat kata rahima yarhamu. Allah menyayangi dengan segala rahmat akan makhluknya. Kalau rahuma yarhumu, Allah memang bersifat kasih sayang walaupun andai tidak ada yang disayangi. Dia termasuk fi'il lazim, pasif. Seperti gini, ada orang sangat pemurah, berarti ada orang yang suka diberi. Nah, ini kebaikannya berimbas pada orang lain. Namanya fi'lun yata'adda ila ghairi, satu perbuatan yang orang lain merasakan imbasnya. Orang yang seperti ini layak untuk disyukuri. Termasuknya mimbabil fadail namanya. Kemudian ada orang yang keren, tampan rupawan. Dia mah keren buat dirinya aja sendiri. Ya kali gitu kita duduk di samping dia, lantas kita keduman ganteng, kagak. Ganteng dewek dia mah. Kalau orang keren mah emang buat dia dewek. Kan karunia itu mah. Kita mah yang kusut di samping dia, kusut aja. Jadi artinya satu keindahan yang hanya dimiliki seseorang tapi tidak berimbas pada orang lain. Ini namanya fi'il lazim. Ma la yata'adda ila ghairi, tak berimbas kepada orang lain. Masuknya rahuma yarhumu. Allah Ta'ala andaikan tak memberi nikmat pada orang lain, tetap aja maha penyayang. Namanya mimbabil fawadil. Jadi kata rahima bisa kata rahim bisa dari rahima yarhamu, bisa rahuma yarhumu. Dikatakan mimbabit tadakhul. Namanya tadakhulul babain. Dua bab masuk dalam satu segat kalimat. Rahimun ditambahkan iya menjadi sigat mubalaghah, madalla ala thubut, menunjukkan arti tidak berubah-ubah dalam kondisi apapun. Allah Ta'ala tetap memberikan kasih sayang kepada manusia. Kalau di dalam kitab-kitab tauhid, ulama katakan wa kullu fi'lillahi jamil. Semua yang Allah Ta'ala lakukan baik. Walau kadang kita tidak merasakan baik itu. Ana lagi sakit, kan gak enak tuh. Ya. Ana lagi sesak napas, gak enak tuh. Ana lagi meriang, gak enak. Ana dagang tahun ini lagi kagak balik modal, lagi nggak untung, kan gak enak kelihatannya. Tapi itu sebenarnya bagian dari yang Allah lakukan pada manusia yang sesungguhnya baik. Tidak baik itu bukan apa yang Allah Ta'ala lakukan, tetapi cara mensikapinya yang kurang baik. Kitanya yang kurang baik, bukan perbuatan Allahnya. Begini, kalau duren enak nggak saudara? Saya mau nanya. Berarti doyan semua di sini. Doyan ya. Tapi saudara kasih duren sama orang yang stroke, dimakan nggak sama dia? Mengapa?
buat dia kagak enak. Kalau kita mah dikasih durian kita bilang alhamdulillah. Orang stroke kita kasih durian dia kata mampus. Ya, karena emang dia takut mampus. Berarti buat dia kagak enak. Jadi bukan duriannya yang kagak enak, tapi memang diahnya yang penyakitan. Gitu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya lewat dua jalur. Pertama jalur nikmat, yang kedua jalur bala. Kalau jalur nikmat Allah Ta'ala, Allahu muta'arrifum bibirrih, Allah mau perkenalkan kehebatannya lewat nikmatnya. Yang kedua muta'arrifun bigahrih, Allah mau Ta'ala perkenalkan, Allah Ta'ala perkenalkan akan kehebatannya lewat kegagahannya. Muta'arrifun bigahrih, lewat kebesarannya. Jadi dua jalur. Intinya manusia itu mengenal Allah Ta'ala lewat jalur manapun. Ketika Allah Ta'ala berikan nikmat kepada manusia, maka manusia ini dipaksa untuk mengenal Allah Ta'ala lewat nikmat itu. Maka minimal manusia akan katakan alhamdulillah. Nah, itu kenal berarti. Sehat, alhamdulillah. Usaha lancar, alhamdulillah. Anak bini pada sehat, alhamdulillah. Urusan muda, alhamdulillah. Nah, ini jadi nikmat Allah Ta'ala gunakan mengetuk hati manusia agar manusia sadar akan Allah Ta'ala. Itu dia kenal lewat nikmatnya. Kedua saudara, Allah kasih kenal manusia bukan lewat nikmatnya, tapi lewat ujiannya. Dikasih sakit, astagfirullah, Allah juga ujungnya. Dikasih usaha kurang lancar, astagfirullah. Dikasih anak bandel, astagfirullah. Dagang soto kurang tapi laku, astagfirullah. Orang ano tahun ini, bulan ini soto kurang tapi laku ini, astagfirullah. Tetap kalau tadi alhamdulillah ujungnya. Kalau ini astagfiru, Allah juga ujungnya. Jadi baik itu nikmat maupun bala, fa'alal haqiqah kullu minhum ni'mah. Pada hakikatnya nikmat maupun bala itu sesungguhnya nikmat, rahmat minallah. Dikasih sehat mulu nggak kenal Tuhan, dikasih untung nggak kenal Tuhan, dikasih sehat nggak kenal Tuhan, dikasih bahagia nggak kenal Tuhan. Supaya dia kenal Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kasih sakit dia. Ente sehat mulu nggak kenal ana, sekarang ente harus kenal ana. Gahran, majbura, harus kenal. Dikasih sakit, pas sakit lantas saya sholat jamaah, betul ya? Langsung baca Quran, langsung istighfar. Ngapa? Takut mati dia. Pas usahanya nggak lancar, datang saudara ke toko kita beli Al-Quran buat baca. Datang ke pengajian, pas usahanya kurang lancar, datang ke rumah ustadz. Bukan ustadz yang dimaksud, Allah yang dimaksud. Berustadz ini sarana buat ke Allah. Siapa tahu kenal ustadz, anak kenal Allah. Sebab dia yang kasih tahu anak nanti. Nah, ini namanya jalur Allah yang kasih
mengenal Allah Ta'ala lewat bala. Makanya ulama katakan la yu'rafullahu illa billah. Tidak bisa orang kenal Allah sesungguhnya lewat Allah juga. Dikenalin sama nikmat, dikenalin sama bala. Cuman kalau kenal Allah lewat bala, kemakrifatannya manusia lebih tinggi daripada mengenal Allah lewat nikmat. Saya ulangi, mengenal Allah Ta'ala lewat ujiannya itu lebih tinggi dibanding mengenal Allah lewat kenikmatannya. Kenapa? Sebab kenikmatan kadang manusia lengah, sebab dalam kenikmatan itu ada khuzuzun nafsi, ada kepentingan nafsu. Sehingga dengan ada nafsu itu kadang orang terlena daripada Tuhan. Dengan nafsu itu kadang orang lengah kepada Allah Ta'ala. Saking asyiknya, sesungguhnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk kembali dan mengenal kepada Allah, untuk mensyukurinya. Tapi karena di dalam kenikmatan itu terdapat nafsu, sehingga pada akhirnya orang lengah dengan kenikmatan itu. Diberi nikmat ilmu menjadi takabur, maka ilmu itu ada syaitannya. Diberi nikmat harta, dia menjadi takabur, maka harta itu ada syaitannya. Diberikan kuat ibadah, menjadi takabur dan ujub, maka ibadah itu ada syaitannya. Yang seharusnya ilmu, harta, dan ibadah itu sarana untuk mengenal Allah, tetapi karena bercampur dengan keinginan hawa nafsunya, maka semuanya itu menjadi sebab dia jauh daripada Allah Ta'ala, karena di dalamnya terdapat unsur syaitani, unsur nafsani. Maka jarang orang yang berhasil untuk sampai mengenal Allah Ta'ala lewat kenikmatan. Banyak ilmunya tapi semakin jauh dari Allah, karena di dalam ilmu itu ada huzuzun nafsi, kebanggaan diri. Makanya Habib Abdullah bin Muhsin katakan, semua ilmu, wa kullu ilmin makhlutun bisyaitani, semua ilmu ada setannya. Semua ilmu ada setannya. Wali ada setannya, kiai ada setannya, ustadz ada setannya, ajengan ada setannya, abuya ada setannya. Jadi kalau kita ke rumah kiai, itu ke rumah setan berarti. Saya kasih tahu. Lah yang ngomong bukan saya sih. Wa kullu ilmin makhlutun bisyaitani. Semua ilmu ada setannya. Serem nggak tuh kira-kira? Karena ke bawah ujub saudara. Nih gue udah jadi kiai, lantas saya jadi setan dia. Ya, nih gue udah jadi ustad, sekarang gue jadi ustad. Cium tangan sama gue udah bolak-balik. Cium luar dunia lu cium, cium dalam akhirat lu cium. Dunia akhirat cium mana? Kayak punya kunci sorga. Orang suruh cium bolak-balik, besok bisa kakinya kita cium. Oh ini setan sudah. Jadi setan yang terbungkus dengan ilmu pengetahuan. Serem saudara. Jadi kiai hati-hati. Mendingan jadi orang awam aja. Setan menggodain malas karena jahatan dia sama setan. Gue ngapain godain dia? Gue aja belajar sama dia. Kata setan. Gue aja kalau ketemu dia gue baca ayat kursi, setan baca ayat kursi. Semua nabi ada setannya. Baru kita, nabi ada setannya. Kacau nggak tuh? Nabi ada setannya. Kalau kita pas ini nabi ada setannya, ya wajar nabi aja ada setannya, apalagi gua. Kalau lu bukan ada setannya, emang lu setannya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu, setan yang tak mampu menggoda, hanya setannya Nabi Muhammad. Dia tidak kuat menggoda Rasulullah. Karena itu hanya satu setan yang masuk Islam,
setan yang diperintah menggoda Rasulullah. Itu aja satu. Yang lain gak ada yang masuk Islam. Jadi sealam dunia ini, saudara, setan gak ada yang masuk Islam. Dan semuanya menjadi ahlu neraka haqqan. Kecuali setan yang menggoda Nabi Muhammad. Pas dia mau goda, saudara, kegoda lagi. Gak kuat sama cahaya Muhammadiyah. Sama cahaya Rasulullah nggak kuat. Oleh karena itu, semua ilmu ada syaitannya, kecuali satu ilmu yang bercampur dengan mahabbata Muhammad. Saya ulangi lagi. Setiap ilmu ada syaitannya, kecuali satu ilmu yang bercampur kepada hubbu Rasulillah. Ilmu yang di dalamnya terbungkus cinta pada Nabi Muhammad. Selamat saudara. Ilmu kita dikit, cintai Rasulullah. Cuma bisa Iqra, cintai Rasulullah. Cuma bisa Safinatun Najah, cintai Rasulullah. Cuma bisa sifat 20, cintai Rasulullah. Cuma bisa kitab perukunan, cintai Rasulullah. Cuma bisa sholat duha doang, cintai Rasulullah. Semua ilmu kalau terbungkus dengan cinta pada Nabi Muhammad, maka setan enggan mendekatinya. Karena sebagaimana setan enggan mendekati Rasul, maka setan pun akan enggan mendekati ilmu yang membungkus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam kitab Ad-Durrun Nafas yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Empang Bogor. Jadi orang kenal Allah ada kalanya lewat nikmat, ada kalanya lewat bala. Kita ahlu nikmah, cintai Nabi Muhammad. Kita dapat bala, jangan lepas dari cinta Nabi Muhammad. Jelas ya? Jalur lewat nikmat disebutnya itu tariqatul basti. Kalau mengenal Allah lewat bala, itu dikatakan tariqatul ghabdi. Makanya yang lewat nikmat, di dalamnya terdapat huzuzun nafsi, ada unsur kesenangan nafsu, orang jarang berhasil. Kalau lewat bala, saudara, banyak orang berhasil lewat bala. Maka setiap orang yang berhasil karena dulunya pahit. Nggak jadi Kiai Rosid kalau dulunya kagak setengah mati. Kan begitu Ki? Hah? Setengah modar kata. Semua yang berhasil dulunya setengah mati, saudara. Itu namanya tariqatul qabdi. Semua. Nggak ada orang yang berhasil lewat jalur kesenangan. Nggak ada. Walaupun dia anak presiden, kalau mau berhasil harus pahit dahulu. Walaupun dia anak kiai besar, kalau mau berhasil harus pahit dahulu. Nggak bisa langsung enak. Makanya fa innamal usri innamal usri, nah, itu usrinya 2 kali. Hidup saudara yang paling nikmat melihat Allah. Hidup yang paling nikmat melihat Allah. Melebihi dari kenikmatan melihat surga. Kalau orang di surga ngelihat Allah sama surga lupa. Ini bapak-bapak kan ngalamin muda. Dulu kan waktu muda pakai ngelancong juga kan. Nggak usah diomongin deh, barang maklum ya.
Waktu lagi ngelancong kan rumahnya emang disapuin dari siang sama calon bininya supaya di rumahnya nyaman kan, nggak ada kleang, nggak ada teh ayam. Biasanya itu rumah teh ayam di mana aja ada. Ya, orang rumahnya miara ayam samping rumah. Pas giliran mau malam minggu, hari Sabtunya dipel, dibersihin, semprotin biar wangi. Pas datang saudara, semua udah disiapin, air putih, air kopi, air teh, air susu, semua bererun. Tuh, makanan, onde, lepet, ongol-ongol, getuk. Ya orang dulu semua makanannya. Bocah sekarang kita kasih getuk buat nyambit anjing sama dia. Apaan sih ini, kata gitu. Kita makanan kita getuk. Ada semua saudara. Kita datang udah siap makanan. Mana ini calon bini, kan begitu. 1 jam nggak keluar, gelisah nggak tuh? Gelisah saudara. Ngelancong udah 1 jam, calon bini nggak keluar, gelisah. Nggak tahu ya di dalam lagi tidur dia. 2 jam belum keluar, gelisah. Padahal makanan semuanya lengkap. Yang mana aja kita cepelok, yang mana aja kita makan, kita minum ada. Kita minum juga, akhirnya orang haus kan minum. Yang ngerokok mah, dapat 4 batang belum keluar. Niatin dedek gitu. Krekot aja pintu keluar. Krekek gitu pintu. Ini dia kali. Adenya yang keluar. Bilangin doang, empo lagi tidur bang. Ya Allah. Nggak lama dari dalam keluar. Baru nyampe 3 jam. Yang keluar emaknya. Pikiran kita, kok ngelancungin emaknya apa? Orang lagi mandi tong, gitu. Kata lagi mandi. Enak tuh, udah enakan dikit. Tadi tidur, sekarang mandi enakan. Nggak lama, abang gitu. Dari dalam. Itu impas semua saudara. Makanan yang di depan kita nggak kelihatan atau juga sama dia doang. Jadi ketemu dia menghilangkan semua nikmat yang ada di depan kita. Surga saudara, nikmat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Pas ketemu Allah Ta'ala lenyap semua. Itu namanya nikmat tertinggi. Ketemu Allah adalah nikmat tertinggi. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tinggal di Makkah sebelum umur 40 tahun, semua manusia mencintainya. Sebelum 40 tahun semua manusia mencintainya. Tak ada satu manusia pun yang tidak cinta. Jangankan manusia, binatang cinta sama Rasul. Jangankan binatang, gunung-gunung cinta sama Rasul. Jangan gunung-gunung saudara, pohon-pohon cinta sama Rasul. Sehingga Rasulullah diriwayatkan tidak pernah memetik buah karena buah yang menghampiri Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasul duduk di bawah pohon korma, maka pohon korma serta-merta mengeluarkan buah, berbunga. Kemudian keluar buah dan buahnya matang pada saat itu juga. Kemudian pohon korma itu merunduk kepada Nabi Muhammad meminta untuk dipetiknya. Begitu pula apabila Rasulullah melewati pohon anggur, maka pohon anggur itu serta-merta mengeluarkan bunga berbuah dan dia akan merunduk ke hadapan Nabi Muhammad untuk minta dimakannya. Begitu pula pohon-pohon jeruk. Apabila Rasulullah melintasi di antara pohon-pohon jeruk, maka pohon-pohon itu saudara menyambut Nabi Muhammad dengan buahnya. Sudah merah dan kuning saudara, enak untuk dinikmati, nggak ada yang asam. Jadi fasilitas buat Nabi Muhammad di dunia ini disiapkan
sedemikian rapihnya, tak ada satupun yang membuat kecewa Nabi Muhammad. Semuanya indah, nikmat. Orang-orang yang ikut dengan Rasul itu ikut menikmati. Jangankan itu pohon-pohon, saudara, bebatuan kerikil di gurun-gurun pasir, ketika Nabi Muhammad lewat, seluruhnya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali katakan, aku masih ingat dulu saat aku masih kecil, di mana Nabi Muhammad pun masih kecil, kan sejak kecil dengan Sayyidina Ali. Aku masih ingat, bila aku lewat ke gunung sana, aku lewat ke tebing sana, aku lewat ke bukit sana, aku lewat ke gurun-gurun sana, maka aku selalu mendengar kata-kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad, seluruhnya bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Tapi setelah 40 tahun, seluruhnya berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Terbalik. Kenapa saudara? Sebab dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jati dirinya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Dan setelah 40 tahun Rasulullah mempunyai misi untuk menyampaikan la ilaha illallah. Diancam, dicaci, dibuli, dikriminalisasi, bahkan hendak dibunuh dan lain sebagainya. Di backup Nabi oleh pamannya, di backup oleh kakeknya, di backup oleh istrinya. Tapi kemudian orang-orang yang membackup itu meninggal, istrinya meninggal. Istrinya Rasulullah orang terkaya di kota Mekah, perempuan paling kaya, saudagar, duit harta bandanya terbanyak. Semua laki-laki minder sama Siti Khadijah. Umur 40 tahun, tapi dia punya fisik seperti 25 tahun. Umur 40, fisik kayak 25, cantiknya. Orang kalau punya duit begitu saudara. 40 kayak 25. Tapi ada juga 25 kayak 40. Kayak memang orang gablek. Gue mau dandan pakai apaan? Bedak kagak kebeli, gincu kagak kebeli. Umur 25 kita kata mentua, mau kemana ya tua? Setnya tua. Dikata nenek-nenek. Padahal baru 25. Maaf ya yang 25 nih. Siti Khadijah. Laki-laki mana suka sama dia, tapi semua laki-laki minder. Tapi sama Nabi Muhammad dia jatuh hati karena terlalu tampannya Rasulullah. Semua orang ganteng udah dilihat sama Siti Khadijah. Semua orang ganteng udah pernah dilihat sama Siti Khadijah, karena orang kaya bisa membeli orang seganteng bagaimanapun. Namanya saudagar, dia udah sering bertemu dengan saudagar-saudagar lain yang duitnya banyak, yang tampan dan awet muda, sudah dilihat semua. Biasa aja, standar aja. Tapi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bisa berpaling hati karena terlalu tampan rupawannya Nabi Muhammad. Siti Khadijah yang meminta, kasih tahu itu anak muda yang bernama Muhammad. Aku hendak meminangnya. Begini. Goyang saudara. Bukan Nabi Muhammad yang goyang, Siti Khadijah yang goyang. Nabi Muhammad mah enggak goyang sama perempuan. Perempuan mah nomor 200. Sebab di hati Nabi Muhammad sudah ada yang terindah di alam semesta, Allah Ta'ala. Di hati Rasulullah sudah ada Allah. Orang yang di hatinya ada Allah Ta'ala tak terlena dengan keindahan apapun. Biasa aja. Khadijah, yang lebih juga banyak itu adanya. Tapi yang udah jodoh nikah. Semua hartanya saudara dikorbankan untuk perjuangan Rasul.
pikirannya, pengetahuannya, jiwa raganya dikorbankan untuk perjuangan Rasul. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, terus untuk membantu Rasulullah sampai Sayyidatina Fatimah Zahra sudah dalam keadaan kondisi ekonomi yang semakin tahun semakin berkurang karena semuanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangan. Jatuh sakit Siti Khadijah, punya anak. Siti Fatimah masih bayi. Rasulullah datang menghampiri, "Ya Khadijah, kau sedang menyusui anak kita. Tapi begitu sekarang keadaan kita tidak seperti dahulu lagi. Kalau dulu kita penuh dengan segala kemewahan, tapi sekarang semua kau korbankan demi aku dan agama." Dicabut saudara mulut Sayyidatina Fatimah, ternyata yang keluar bukan air susu, yang keluar darah saudara. Karena disebut dengan air susunya yang keluar darah. Agak merah-merah lah, air susunya agak merah-merah. Ridhokah engkau wahai Khadijah menjadi pendampingku sehingga kau mengorbankan segala yang kau miliki? Kata Khadijah, Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, memanggilnya ya hubbi, ya habibi. Ya hubbi, kata Siti Khadijah, wahai kekasihku. Bahasa Arabnya ya hubbi. Andaikan aku wafat, demi engkau aku ridho ya Rasulullah. Dan setelah aku wafat nanti, engkau masih tetap memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Dan andaikan engkau hendak berdakwah melewati lelautan, ingin sampai ke seberang-seberang pulau sana, dan aku sudah meninggal, dan engkau menaik sampan, namun tidak ada gayung yang kau gunakan untuk mendayung sampan itu, maka galih kuburan aku, gunakan tulang-tulangku untuk mendayung sampanmu ya Rasulullah. Tulangnya suruh gali, saudara. Gunakan untuk mendayung sampan Nabi Muhammad. Bagaimana orang pengorbanannya? Aku tidak pernah meminta satu pun sejak kita menikah. Nggak pernah minta. Sampai di akhir sakit terakhirnya, dia panggil Sayyidina Fatimah, ya Fatimah. Siti Fatimah sudah besar. Aku ingin bicara pada engkau. Apa yang kau hendak sampaikan ya ayahanda? Aku ingin beritahu padamu wahai Fatimah. Sejak aku menikah dengan ayahmu Rasulullah, kau harus dengarkan, kau ketahui, tidak pernah aku meminta 1 gram pun emas. Tidak pernah aku meminta 1 lembar pakaian. Tidak pernah aku meminta 1 kerudung. Tidak pernah aku meminta 1 kain. Tidak pernah meminta 1 sendal. Tak ada satu pun yang pernah aku minta daripada ayahmu. Tapi kali ini aku ingin meminta sesuatu dan aku tidak sanggup menyampaikan kepadanya. Apa yang kau minta wahai ibunda? Yang aku minta 1 sorban
yang digunakan setiap harinya untuk membungkus jenazahku, agar di dalam kubur aku tidak mendapat pertanyaan munkar dan nakir berkat sorban Nabi Muhammad itu. Kata Siti Fatimah, kalau itu menjadi amanah, baik wahai ibunda. Meninggallah sudah. Amanah itu dilaksanakan. Dibungkuslah jenazah yang mulia dengan sorban khairil khalqi ajma'in. Sorban yang dipakai munajat, sorban yang pakai ibadah, sorban yang dipakai dakwah, sorban yang dipakai untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibungkuslah sudah. Masuklah ke dalam lahat. Selesailah, khatamlah, tuntaslah, bahagialah Sayyidatina Khadijatul Kubra berkat suami tercintanya Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang satu pendukung Rasul. Pahit hidup saudara. Pahit. Ini namanya Tariqatul Qabdi. Tariqatul Qabdi. Dibikin pahit. Dibikin pahit. Pamannya yang membackup beliau, yang mengasuh beliau sejak kecilnya, Sayyidina Abi Thalib, yang mengasuhnya, yang menjaganya, yang membelanya, yang tak ada seorang manusia berani menyentuh Nabi Muhammad selagi masih ada Abi Thalib. Kau sentuh Muhammad, nasibmu tak akan tuntas sampai 7 turunan. Diancam habis manusia. Orang gak berani mikir. Jagoan saudara. Sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib, saudara, dititipkan Rasulullah kepada pamannya Sayyidina Abu Thalib. Nggak ada orang satupun yang berani sentuh Nabi Muhammad. Kau sentuh kulitnya, aku rogoh tenggorokanmu, kalau kata orang Betawi mah. Nah, lo colek kulitnya, tenggorokan lo rogoh. Orang mikir 2 kali. Semua jawara anak buah dia. Komando ada di tangan dia. Meninggal juga. Rasulullah diancam hendak dibunuh, meninggal. Sayyidina Abu Thalib meninggal juga. Udah ketentuan Allah Ta'ala begitu. Saudara, dalam kondisi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terancam habis-habisan. Pahit hidup saudara. Sampai tak ada lagi satu manusia pun yang dipercaya dan bisa diajak bicara. Nggak ada lagi yang mesti bicara sama manusia. Semua pengkhianat, basa-basi sudah. Nggak ada lagi yang diajak bicara. Tinggal satu, Allah. Yang hanya bisa diajak bicara Allah. Sudah. Wahid, wahid, wahid. Ketika manusia sudah dihujam habis-habisan dengan segala ujian, dengan segala bala, segala musibah, terjepit sudah kondisi manusia, saat itu tidak bisa lagi dia cari solusi di jalan keluar, tak ada bisa lagi untuk bisa bicara, bertukar pikiran dengan manusia, karena seluruhnya sudah mengkhianati dan bahkan hendak membunuhnya. Tak ada lagi jalan kecuali Allah. Satu doang, Allah. Ini namanya kemakrifatan, saudara. Kemakrifatan namanya. Jalur Ar-Rahim lewat bala. Ar-Rahim Allah Ta'ala lewat balanya Allah. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, ayo kita jalan-jalan. Ente banyak ujian. Jalan-jalan ke mana? Ya Jibril, jalan bukan jalan ke dunia. Jalan ke mana? Kita jalan-jalan ke surga. Jannatul Firdaus.
Jannatu Adn, Jannat Darussalam, Jannatul Ma'wah. Semua kita masuki ya Rasulullah. Ketemu bidadari, ketemu istana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Satu lagi yang terindah ya Rasulullah, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau akan memandang Allah taala. Semua kenikmatan lebur dengan itu. Semua bala habis dengan itu. Kita jalan. Jadi bukan dapat kemakrifatan saudara, tetapi mendapatkan an-nazrah, memandang ila wajhihil karim, melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalur Ar-Rahim namanya. Nah, ini contoh apa yang Nabi Muhammad sudah alami, maka umatnya juga mengalami itu, walau ukurannya tidak sama. Sesungguhnya walau dalam kondisi bala bagaimanapun, di situ terselip pesan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah lewat tariqatul qabdi namanya. Begitu pula Ar-Rahman. Cuma Ar-Rahman hurufnya banyakan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim 4, Ar-Rahman 5. Ro, ha, mim, nun, alif. Kalau Rahim, ro, ha, ya, mim. Orang Arab bilang ziyadatul mabnah tadulu ala ziyadatil makna. Kalau huruf lebih banyak, walau kata dasarnya sama, menunjukkan makna yang lebih banyak pula. Kalau Ar-Rahim dengan Ar-Rahman, lebih banyak nikmat Ar-Rahman dibanding Ar-Rahim. Makanya ulama katakan Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am. Rahman itu artinya yang memberi kenikmatan besar, nikmat banyak. Kalau Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat kecil. Maksudnya bukan nikmat kecil. Kalau Ar-Rahman, Allah berikan nikmat kepada yang minta dan kepada yang tidak meminta, kepada mukmin dan kepada kafir. Di dunia semuanya Allah Ta'ala kasih nikmat lewat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, bukan nikmatnya yang dikit, justru nikmat lebih banyak, tapi jumlah yang diberikan nikmat lebih sedikit. Karena Ar-Rahim hanya untuk akhirat dan hanya untuk orang-orang mukmin saja. Jadi Ar-Rahman umum untuk orang-orang makhluknya, baik mukmin, kafir, binatang dan lain sebagainya, untuk hal dunia. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin saja yang ada di akhirat. Jadi inti seluruh kandungan kitab-kitab suci yang telah Allah Ta'ala turunkan adalah Allah ingin memberitahukan nikmat dunia dan nikmat akhirat, dan itu dihimpun di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi di antara seluruh itu rahmat, nikmat, ada inti satu, ada intinya satu, yang mana bila orang mendekat inti ini dia akan selamat. Sebab orang punya nikmat jarang yang selamat, saudara. Orang punya nikmat banyak, kadang tidak selamat. Tapi kalau dia dekat pada yang inti ini, nikmat dikit, nikmat banyak, tetap dia akan selamat. Apa itu intinya nikmat? Yaitu Sayyiduna Muhammad. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dan Rasulullah bersabda, wa inna ma'ana rahmatun muhdad. Wa inna ma'ana rahmatun. Ana rahmat Allah yang Allah hadiahkan. Balik lagi ke situ lagi. Jelas? Balik lagi ke situ lagi. Kemudian Allahi ismul a'zam, idza su'ila bihi ajabah, wa idza stughfira bihi yaghfir, wa idza tiba bihi tabah. Ismullahil Azam, nama teragung di antara seluruh nama, lapan Allah. Allah namanya zikrul galab. Zikir ada 3, saudara. 1 zikrul lisan,
Kedua, dzikrul qalbi atau zikir ruh. Ada galab, ada ruh orang bilang, ulama bilang. 3, zikir sir. Zikrul lisan itu la ilaha illallah. Zikrul qalbi itu Allah, itu makanan hati. Zikrul qalbi makanan hati. Allah, Allah, Allah. 3 itu zikrus sir. Sir itu suaidaul qalbi, titik hitam di dalam hati namanya sir. Hu, itu hu, lewat jalur napas sudah dia. Hu. Makanya ketika lafaz Allah mau kayak al dibacanya Allah, Allah. Ketika dibuang alnya menjadi lahu, lahu. Bagi dia, karena dia, Allah juga. Ketika dibuang lamnya menjadi hu dia. Semakin dekat. Ketika hu dibuang, napas sudah di dalam diri namanya. Itu sir. Hu. Bismillah, kemudian ismi. Idhofat pada lafaz Allah, ulama katakan ini idhofat istighraqiyah. Istighraq mengandung makna umum, arti keumuman saudara. Walaupun yang ditulis cuma satu Allah, tetapi itu mengandung makna 99 asmaul husna. Ketika dia katakan bismillah, sama juga dia bilang bismillahi, bismillahirrahmani, bismillahirrahimi, bismil malikil qudusis salam salamil mu'minil muhaiminil azizil jafar, dan seterusnya. Namanya itu satu kalimat singkat padat dikatakan idhofat istighraqiyah. Seluruhnya itu terhimpun di dalam ba. Ba itu terhimpun di dalam titik. Titik itu artinya bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Wallahu a'lam.